Halo teman-teman semuanya, welcome to Mitau Channel. Teman-teman semua apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu diberikan perlindungan dan juga diberikan kesehatan, terutama di sikon saat ini yang lagi nggak menentu ya. Dan di video kali ini aku mau review, ini aku ada salah satu loose powder dari brand Pond's. Dan sebelumnya seperti kita tahu juga, untuk brand Pond's sendiri memang sudah mengeluarkan beberapa varian loose powder ya, dan itu semua itu rata-rata viral, seperti yang Pond's BB Magic Powder, terus ada yang seri Angel Face dan juga yang seri Tone Up. Dan di video kali ini aku bakal review varian terbaru dari Pond's loose powder, yaitu ini dia produknya. Ini Pond's Blurring Filler yang ini. Jadi sebenarnya untuk produk ini tuh aku menemukannya secara nggak sengaja saat aku scroll e-commerce, dan tiba-tiba ada nongol produk ini, dan tanpa pikir panjang langsung aku check out aja. Karena apa? Karena aku udah coba produk loose powder dari Pond's itu sebelumnya, yang 3 varian tadi, dan semuanya itu bener-bener bagus banget dengan harga yang terhitung terjangkau ya sebenarnya. Jadi karena alasan itulah aku tanpa pikir panjang langsung beli produk ini, karena saking penasarannya gimana sih kira-kira kualitasnya, apakah sama dengan kakak-kakak pendahulunya atau berbeda. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review produknya dari packagingnya terlebih dahulu yuk. Oke, jadi ini dia Pond's Blurring Filler. Sebenarnya untuk packagingnya sendiri ini nggak ada beda dengan Pond's loose powder yang lainnya. Di bagian depan di sini kita bisa menemukan tulisan Pond's Blurring Filler Translucent Powder. Lalu di bagian bawah, pojok bawah ini kita bisa menemukan tulisan Soft Blur Technology. Ya kayak gini. Lalu kalau misalnya kita pindah ke samping, di sini kita bisa menemukan tulisan Pond's dan juga logo Unilever. Lalu kayak ini ada logo call center gitu dalam bahasa Thailand. Dan di bagian belakang di sini ada keterangan produk dan ingredients, tapi semuanya ini berbahasa Thailand. Jadi kalau misalnya teman-teman yang penasaran dengan artinya, mungkin bisa di pause videonya dan di translate ya. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi ke bagian samping, di sini ada bahasa Thailand juga. Ini aku nggak ngerti artinya apa. Dan di bagian bawah di sini kita bisa menemukan tanggal expired dari produknya. Lalu kita pindah ke bagian atas, di sini kita bisa menemukan segel, stiker segel seperti ini. Ini kita bakal buka terlebih dahulu ya. Dan ini hasilnya setelah kita buka. Lalu untuk tekstur produknya sendiri, ini dia kayak gini. Ini kalau misalnya kita pakai loose powder yang model kayak gini harus hati-hati ya saat ngeluarinnya, karena dia bisa langsung kayak keluar banyak gitu. Dan untuk loose powdernya ini warnanya nude seperti ini. Dia warna putih kecoklatan tapi nggak terlalu coklat, jadi kayak cuma coklat yang samar-samar aja ya, nude gitu ya. Dan untuk teksturnya sendiri ini dia halus banget kayak gini, dan juga sepertinya cukup gampang untuk dibaurkan di kulit. Lalu untuk aromanya sendiri dia ada aroma bunga-bunga gitu, bunga yang elegan, lumayan enak aromanya, aku suka sih. Dan ini hasilnya setelah aku baurkan, jadi lebih dominan ke warna putih ya sebenarnya. Dan ini aku akan bandingkan yang di sebelah ini tanpa menggunakan loose powder ya, dan sebelah ini pakai si Pond's Blurring Filler kayak gini. Jadi ini aku cepetin aja, dan ini bisa kelihatan hasilnya. Yang menggunakan Pond's Blurring Filler ini lebih kelihatan halus dan juga kelihatan cerah ya, kayak kulit sehat gitu. Untuk efeknya sih ini kayaknya lumayan oke kalau di tangan. Ini bakal langsung aja kita coba aplikasiin di wajah aku untuk lihat hasilnya. Jadi yang di sebelah sini akan aku aplikasikan dengan Pond's Blurring Fillernya, supaya kita bisa lihat perbedaannya. Untuk loose powdernya sendiri ini enak banget dipakainya, jadi dia tuh kayak langsung ngebaur di kulit wajah. Dan kayak gini hasilnya setelah aku aplikasiin. Memang nggak terlalu kelihatan sih, tapi kalau misalnya aku lihat dia tuh kayak bener-bener ngasih efek blur, tapi blur yang natural gitu kayak gini, jadi kelihatan lebih cerah sih.
Jadi ini hasilnya, yang bagian aku pakaiin si Pond's Blurring Filler, dan sebelah sini yang tanpa pakai apapun. Dan ini setelah aku zoom, yang ini menggunakan Pond's Blurring Filler kayak gini. Mohon maaf untuk wajah aku sendiri ini karena aku lagi datang bulan, jadi lagi agak-agak travel. Dan yang di sebelahnya ini tanpa menggunakan apapun. Ini aku cuma cuci muka dan tanpa menggunakan apapun ya. Jadi memang pure, ini kulit aku kayak gini apa adanya. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak menyakitkan mata teman-teman. Dan ini aku akan coba aplikasiin seluruh Pond's Blurring Filler di wajah aku. Dan ini hasilnya. Hasilnya aku suka sih, untuk efek blurnya ya lumayan ngefek ya, tapi memang dia nggak terlalu bisa mengcover yang berat gitu. Jadi bikin kulit kelihatan halus, kelihatan lebih cerah kayak gini. Dan ini aku akan coba lihat hasilnya dalam 4 jam ke depan. Dan ini hasilnya setelah 4 jam pemakaian, teman-teman bisa lihat. Untuk efek cerahnya masih oke ya. Untuk efek blurnya juga ya lumayan, meskipun gak terlalu bagus. Dan untuk bagian-bagian yang teman-teman bisa lihat, ini sudah agak minyakan. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian atas ini udah lumayan seperti kilang minyak. Lalu di bagian bawah sini juga sama. Untuk tipe kulit aku sendiri ini tipenya kombinasi ya. Dan ini ketika di zoom dari dekat, teman-teman bisa lihat ya lumayan minyak kan. Oke, jadi kan tadi kita udah bahas nih secara keseluruhan dari Pond's Blurring Filler ini, dari mulai packagingnya, terus tadi kita udah lihat teksturnya, kita juga udah uji ketahanannya selama kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi sekarang aku mau buat kesimpulan akhir ini menurut aku pribadi ya, karena untuk hasil akhirnya ini bisa berbeda-beda tiap orang, karena tiap orang kan punya tipikal kulit yang berbeda-beda juga ya. Tapi kalau di aku sendiri, ini poin-poin yang aku tangkap setelah aku pakai produk ini. Jadi aku mulai dari poin minusnya dulu. Yang pertama, untuk poin minusnya dari si Pond's Blurring Filler ini, itu dia dari coveragenya. Ya kita nggak bisa ngarep banyak karena ini kan loose powder ya. Dan seperti yang kita tahu, untuk loose powder sendiri memang dia nggak dikhususkan untuk yang coveragenya tebal. Jadi dia ini kayak cuma ngeset aja. Dan untuk yang berharap si Pond's ini bisa mengcover noda-noda atau bekas jerawat, sepertinya harus diurungkan ya, karena dia memang nggak bisa mengcover sebegitu beratnya. Ya cuma memberikan efek halus aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengcover kayak bekas jerawat atau noda-noda di wajah yang lainnya, itu ya aku bisa sarankan pakai concealer dulu atau pakai foundation dulu. Jadi untuk si loose powder ini memang kalau misalnya kita pakai tanpa foundation atau concealer, dia bener-bener kelihatan natural kayak nggak pakai apapun. Dan untuk poin minus yang kedua ini dari ketahanannya. Untuk ketahanannya sendiri ini tadi udah aku uji sekitar kurang lebih 4 jam di dalam ruangan tanpa melakukan aktivitas berat. Dan untuk efek cerah dan blurringnya masih berasa, tapi memang dia udah agak minyakan, terutama di bagian sini itu udah agak lumayan berminyak. Jadi ya memang butuh touch up. Ya kira-kira kalau misalnya di dalam ruangan tahan sekitar 4 jaman lah ya. Tapi kalau misalnya di outdoor, di luar ruangan yang mengharuskan aktivitas banyak, kayaknya ini nggak terlalu bisa bertahan lama. Dan untuk poin plusnya nih, untuk poin plusnya cukup banyak kalau menurut aku. Pertama, aku suka banget sama teksturnya. Dia tuh teksturnya halus banget, teksturnya sama dengan tekstur loose powder dari varian yang sebelum-sebelumnya, halus dan gampang dibaurkan di kulit. Dan poin yang kedua yang aku suka dari produk ini tuh dia dari warnanya. Mungkin karena dia ini translucent powder dan punya warna yang nude, jadi ini bisa masuk ke segala tone kulit. Jadi nggak usah worry kalau misalnya ini warnanya cocok atau enggak, karena aku rasa ini bisa masuk ke semua tone kulit. Dan poin yang ketiga yang aku suka dari produk ini tuh dia nggak ada glitternya. Menurut aku pribadi, aku lebih suka loose powder yang nggak ada glitter-glitter ya. Kenapa? Karena
nggak tahu, aku merasa kalau loose powder yang ada glitter-glitternya agak terlalu berlebihan aja gitu loh. Tapi selera orang berbeda-beda ya. Kalau aku sih memang lebih suka yang kayak gini, jadi kelihatannya bener-bener natural. Lalu poin selanjutnya yang aku suka dari produk ini tuh, untuk efek cerahnya berasa, untuk claim blurringnya ini bener-bener ngefek banget. Jadi kalau misalnya kita pakai ini tuh, kulit tuh kayak berasa langsung cerah, langsung halus, kayak blurring, kayak kita pakai filter kamera-kamera cantik gitu loh. Ini bener-bener ngefek banget sesuai dengan klaimnya. Jadi bagi teman-teman yang tanya itu blurringnya bener-bener ngefek gak sih? Bagi aku yes, ngefek, tapi memang nggak terlalu berlebihan. Jadi ya ngefeknya natural aja, nggak terlalu lebay kayak gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau keluar rumah tapi males make up atau apa, tinggal pakai ini aja, wajah itu langsung kayak kelihatan blurring, cerah, kayak pakai beauty filter gitu sih. Dan yang terakhir, poin yang gue suka adalah size-nya. Ini memang nggak ada tulisannya berapa gramnya, tapi kalau untuk dari ukuran botol dan beratnya, kalau misalnya aku bandingin sama yang sebelumnya, sebentar. Kalau misalnya aku bandingin sama yang ini kan sama ya ukurannya, ini kan ukurannya 40 gram, berarti ini ukurannya sama 40 gram. Dan ini tuh isinya banyak banget. Untuk harga, ini aku beli sekitar 33 ribuan. Jadi kalau misalnya kita compare dengan harganya 33.000 dapat 40 gram, ini sih udah worth it banget ya, karena ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama banget. Untuk aku pribadi, aku pakai satu botol ini aja, ini setahun belum habis masih ada segini. Dan itu bener-bener kepake banget. Di overall, dari semua poin yang aku sebutkan tadi, apakah aku merekomendasikan produk ini kepada teman-teman? Jawabannya yes. Terutama bagi teman-teman yang mencari loose powder dengan harga terjangkau dan kualitasnya bagus, aku bisa saranin teman-teman pilih produk yang ini. Tapi untuk produk yang ini sih, ini kebetulan aku beli yang kayak barang import ya, karena semuanya bahasa Thailand. Mungkin semoga aja next di Indonesia bakal keluarin yang versi Indonesianya yang kayak gini ya. Ini biasanya harganya lebih terjangkau dibanding yang import kayak gini. Oke, jadi sekian aja review aku untuk Pond's Blurring Filler kali ini. Semoga reviewku kali ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk teman-teman semua ya. Kalau misalnya teman-teman punya kritik atau saran atau hal lainnya, bisa langsung aja diketik di kolom komentar. Aku bakal usahain aku balas satu-satu. Dan sekian aja, sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye!